Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dr. Silvi. Di sini saya sedang bekerja pada klinik medika. Nah, sebelumnya saya izin meng-cross-check dari data diri Bapak. Namanya Bapak Ahmad, usianya 30 tahun, tinggalnya di Sindang Indramayu. Nah, berdasarkan data yang saya baca, Bapak itu mengeluhkan adanya patah tulang, di mana saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak untuk memastikan apakah adanya patah tulang atau tidak. Dan juga di sini saya sudah menggunakan teknik splitting dan juga bandaging, di mana di sini juga saya menggunakan penyangga kayu dan juga perban elastis. Di mana itu fungsinya itu untuk menjaga jaringan itu di sekitar lukanya, seperti adanya otot dan juga jaringan dan juga pembuluh darah. Di mana teknik ini tuh dia itu digunakan itu sementara, Pak. Apakah Bapak setuju? Baik, sebelumnya saya izin mencuci tangan terlebih dahulu, Pak. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi, Pak. Dimana kalau misalnya inspeksi ini kita lihat di sini adanya memar dan juga hematoma, dan juga di sini kita lihat tidak adanya luka terbuka karena lukanya itu berada di bagian dalam. Dan juga kita lihat untuk deformitasnya itu yaitu adanya kelainan pada bentuk tulangnya, dan juga kita lihat deformitasnya itu adanya pembengkokan dan juga pemendekan dari tulangnya. Nah, selanjutnya kita juga lihat adanya swelling ataupun pembengkakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, Pak. Dimana kalau misalnya palpasi itu kita raba pada bagian tulang yang patahnya itu. Di sini kita palpasi, di sini adanya diskontinuitas, dimana kalau misalnya diskontinuitas ini dia itu merupakan adanya bagian tulangnya itu patah menjadi dua, Pak, itu secara transversal dan juga ataupun melintang, Pak. Dan juga di sini adanya bunyi crepitus, di mana bunyi crepitus ini dia itu dihasilkan pada saat saya melakukan palpasi, Pak. Dan juga di sini adanya tenderness, di mana kalau misalnya tenderness ini dia itu dihasilkan pada saat saya menyentuh itu terasa sakit, Pak. Dan juga di sini ada deformitas, yaitu adanya pemendekan dan juga adanya pembengkokan. Nah, selanjutnya di sini juga adanya swelling, di mana swelling ini adanya pembengkakan pada soft tissue ataupun jaringan lunak, Pak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menilai dari fungsi sarafnya, Pak, ataupun status neurovaskularnya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya sensori di sini saya akan melakukannya itu pada bagian ujung distal sampai ke proksimal di permukaan kulit, dan juga pada kedua kakinya, Pak. Dimana ketika saya raba seperti ini, apakah Bapak terasa, Pak? Terasa. Di sini pada bagian kanan dan juga pada bagian kiri itu apakah sama atau tidak? Sama. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menilai dari motoriknya, di mana saya akan meminta pasiennya itu untuk menggerakkan jari-jarinya. Apakah bisa Bapak menggerakkan jari-jarinya, Pak? Di sini jika dapat menggerakkan jari-jarinya itu normal atau tidak adanya kelainan. Nah, selanjutnya itu saya akan menilai dari vaskularnya, dimana kalau misalnya vaskular itu dia itu pada distal pulsasinya. Yang pertama itu pada arteri dorsal pedis, dimana dia itu berada di antara garis tengah bagian jari ataupun di antara ibu jari dan juga jari kedua. Nah, kita tekan menggunakan 3 tangan. Kita tekan. Di sini jika adanya denyutan, maka itu normal ataupun tidak adanya kelainan. Nah, yang kedua itu kita dapat raba pada capillary refill-nya. Di sini pada ujung jari ataupun di bawah kuku, kita tekan sampai pucat, dan juga kita lepaskan kembali sampai memerah itu dalam waktunya itu 2 detik. Itu tuh dikatakan normal ataupun tidak adanya kelainan. Nah, jadi Bapak kesimpulannya itu berdasarkan dari pemeriksaan fisik tadi, di sini Bapak adanya memar, lalu adanya hematoma, lalu adanya shortening, dan juga tadi Bapak tidak adanya luka, ya Pak, ya, tidak adanya luka terbuka, dan juga setelah itu Bapak ini tidak adanya abnormalitas pada sensori, motorik maupun sensasinya, Pak. Bapak didiagnosis adanya fosil fraktur di sepertiga tengah kaki bagian bawahnya. Nah, selanjutnya di sini Bapak saya akan melakukan tindakan, ya Pak, ya. Nah, sebelumnya di sini adanya alatnya. Yang pertama itu adanya scalp, yaitu yang kedua itu adanya bandages-nya, dan juga di sini adanya padding, dan juga di sini adanya penguncinya. Dimana yang pertama itu kita ukur di scalp-nya itu sesuai dengan bentuk tulangnya ataupun ukuran tulangnya. Dimana melalui adanya 2 sendi, yaitu adanya sendi dari lutut dan juga ankle-nya. Nah, setelah itu melakukan scalp, dimana kita juga harus menilai dari status neurovaskularnya. Tadi itu sensorinya itu normal, motoriknya juga normal, dan juga darah vaskularnya itu normal. Nah, setelah itu kita akan melakukan traksi, dimana traksi ini di sini saya akan membutuhkan asisten untuk melakukan traksinya. Nah, di sini juga saya melakukan traksinya itu, jadi tangan kiri saya berada di bawah dan juga pada tangan kanan itu berada di punggung kakinya. Nah, di sini kita melakukan traksi, di mana traksi ini dia itu untuk mengembalikan posisi tulangnya itu pada posisi anatomis dan juga tidak dapat berubah dari awal hingga akhir. Kita melakukan traksi, dan juga dibantu oleh asisten.
Nah, selanjutnya kita akan pasang spalknya itu di 3 tempat, yaitu di posterior, medial, dan juga di lateralnya. Bagian Nah, setelah melakukan pemasangan dari spalknya, di sini saya akan melakukan pemasangan dari paddingnya. Dimana untuk padding itu, jadi untuk yang solidus ini dia itu pada bagian medial dan juga lateral. Dan juga untuk yang condyle itu dia juga pada bagian medial dan juga bagian lateralnya. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan pemasangan dari benjesnya sendiri. Nah, kita pasang dari benjesnya dari sisi bagian distal ke proksimal. Nah, kita juga pemasangan benjes ini sesuai dengan garis tengah. Juga jangan lupa kita akan lilitkan terlebih dahulu ke bagian telapak kakinya. Akan lilitkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan benjes selanjutnya. Di sini benjesnya karena tidak cukup yang sesuai dengan garis tengahnya. Nah, di sini untuk pemasangan dari benjes ini dia itu tidak boleh terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu longgar. Nah, di sini setelah itu ketika selesai di sini saya akan mengunci benjesnya dengan menggunakan pengunci. Nah, setelah itu ketika selesai kita juga harus mengecek dari status neurovaskularnya, dimana Bapak jika saya sentuh apakah masih teraba Pak? Bisa digerakkan ibu jarinya Pak atau jari-jarinya? Nah, baik, di sini juga kita melihat dari neurovaskularnya itu di sini adanya denyutan, berarti masih normal. Nah, selanjutnya di sini Bapak jika adanya tanda-tanda dari kompartemen sidom seperti adanya nyeri atau pain, lalu adanya tenderness atau jadi nadinya itu tidak terasa ataupun lumpuh, Bapak segera kembali ke sini untuk melakukan terapi lanjutan. Apakah Bapak ada yang ditanyakan, Pak? Nah, jadi setelah itu saya akan melakukan dokumentasi medis Bapak. Jadi yang pertama itu seperti adanya tanggal dan juga waktu pemasangannya, lalu selanjutnya itu jenis dan juga ukuran dari spalknya sendiri, lalu respon Bapak terhadap prosedur yang dilakukan dan juga dokter yang menanganinya Pak, yaitu saya. Bapak, alhamdulillah mungkin pemeriksaannya kali ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan kembali Pak? Baik, alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.